Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali tadi setelah break sebentar, kita lanjutkan penjelasan tentang penyiapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan dana BOS tahap 2 ya. Tadi sudah dijelaskan sampai menginput DBKU sampai dengan bulan Juni sehingga diperoleh saldo akhir bulan Juni ya, sudah dilakukan penutupan BKU. Jadi mohon BKU-nya Bapak Ibu dilengkapi seperti yang sudah dijelaskan ini. Nanti dalam hal ingin dilihat, diminta dikirim sewaktu-waktu, Bapak Ibu sudah ada dokumen BKU-nya ya. Nah, di sini kita akan lanjut ke penyiapan dokumen-dokumen untuk yang non RKAM. Jadi kita akan lanjut ke menyiapkan SPJ, SPTJB, LPJ, kwitansi penerimaan dana BOS, dan permohonan pencairan dana BOS tahap 2. Nah, tadi terakhir penjelasan di pencatatan BKU adalah sudah dapat saldo sebesar ini ya Bapak Ibu ya. Saldo kas tunainya 450, saldo banknya 29450. Nah, mungkin banyak juga madrasah yang saldonya di sini sudah 0, Bapak Ibu. Saldonya sudah 0. Jadi tergantung nanti kondisi kas di masing-masing Bapak Ibu. Nah, tahap berikutnya kita masuk ke LPJ. Nah, di file ini ada worksheet LPJ Bapak Ibu. Kita klik saja. Nah, mungkin kita perhatikan yang saya beri warna kuning ini Bapak Ibu. Saya mulai dari 2 Romawi, 1 dan 2 Romawi 2. Yang pertama uang tunai di brankas. Nah, ini berarti berasal dari ini. Saya linkkan dari BKU dan buku pembantu yang dari saldo kas tunai. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Di sini kan jelas narasinya uang tunai itu posisinya harusnya idealnya adanya di brankas, bukan ada di tempat lain gitu ya. Nilainya di 450, kemudian saldo bank. Saldo banknya ada sebesar 29450. Nah, ini nanti ditunjukkan dengan rekening koran banknya ya. Kalau misalnya di sini 0, sudah 0 berarti di sini 0, di sini 0 gitu ya. Ini nanti menjadi jumlah kasnya. Jadi jumlah kas itu tadi Bapak Ibu. Kas itu berarti bukan hanya uang kas tunai ya. Uang kas yang ada di bank sama uang kas yang ada di rekening bank. Nah, angka 2990 inilah yang masuk ke dalam ini BP. BP ini kan buku pembantu tadi Bapak Ibu. Kita akan ngambilnya dari buku pembantu. Ya, buku pembantu. Totalnya ini kan kas ya, BP kas. Kas itu berarti ada 2, tunai dan bank. Ditotalkan ini 29900. Ya. Kemudian yang diterima pertama tadi berapa? Transferan 150. Nah, untuk mendapatkan 120 100 ini itu bisa dirinci satu-satu dari BKU tadi, atau kalau BKU-nya sudah lengkap, saya ngambilnya dengan cara mengurangkan antara saldo awal ini yang diterima di awal penerimaan dana BOS, kemudian dikurangi dengan saldo akhir. Sebenarnya LPJ ini idealnya per bulan Bapak Ibu, cuman karena ini untuk pencairan kita gabungkan saja langsung dari April, Mei, Juni gitu ya, langsung saldo awal. Nanti di RKAM kita akan settingkan, di RKAM juga belum ada LPJ, nanti di RKAM juga akan kita settingkan per bulan. Jadi Bapak Ibu hanya fokus mengisi realisasinya saja. Nah, kemudian yang 3 Romawi, ini tadi juga tidak ada selisih kan ya dari buku BKU-nya, berarti di sini juga tidak ada selisih ya, totalnya 29900. Kemudian di sini angkanya sama dengan yang ini ya.
Kayak sama dengan ini, kalau dia 0 di sini berarti di sini 0 juga Bapak Ibu. Nah, kemudian ini saya bikin cuma untuk rumus menghitung Bapak Ibu, bahwa yang serapan ini nilainya 80% dari total saldo yang diterima. Ya, 80% berarti sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pencairan tahap berikutnya. Nah, setelah ini terisi, baru kita fokus ke yang di atas, gitu ya. Fokus yang di atas, kan juga banyak yang bertanya ini apa sih isinya Pak? Gitu. Isinya ya misalnya seperti ini. Kementerian Agama untuk kementeriannya, kemudian organisasi Dirjen Pendidikan Islam, nah, ada Dirjen Pendidikan atau dibikin juga mungkin Direktorat KSKK bisa juga di sini ditambahkan. Kemudian provinsinya tergantung provinsi masing-masing, Riau, Jakarta. Satuan kerja nama madrasah Bapak Ibu masing-masing. Ini juga diisi sesuai dengan masing-masing. Nah, kemudian ini nomor dan kewenangan ini dikosongkan saja Bapak Ibu. Dikosongkan, kemudian dokumennya adalah ini ya, karena dokumennya kan dokumen LPJ. Dokumen LPJ bendahara pengeluaran itu juga bisa, nggak apa-apa. Atau bisa juga LPJ dana bos tahap 1 untuk pencairan bos tahap 2. Atau bisa juga LPJ untuk pencairan tahap 2. Gitu ya, karena itu sebagai saldo yang persyaratkan. Kemudian nomor ini, nomor dokumen disesuaikan aja dengan sistem penomoran Bapak Ibu masing-masing. Kemudian tanggal LPJ, bisa disesuaikan dengan tanggal pada saat buku ditutup. Karena LPJ itu kan harusnya ditutup tiap bulan. Tapi memang ada ketentuan LPJ itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya gitu ya. Kalau mau seragam bikin biasanya tanggal 30 Juni gitu ya. Ini 2021 tahunnya, tahun anggarannya, KPPN-nya dikosongkan saja. Ini karena KPPN-nya kan terpusat di Jakarta. Kemudian baru di bawahnya yang lain dikosongkan saja. Istilah-istilah ini nanti ini istilah untuk kalau madrasahnya negeri ya. UP, LS ini di madrasah negeri Bapak. UP itu uang persediaan, LS itu langsung ya. Kemudian ini kosong karena tidak ada selisih. UPA-nya juga unit akuntansi keuangan ya. Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran UPA itu. Ini ya, itu untuk yang negeri. Nah, ini nanti diisi ya, bendahara sama kepala madrasah. Kemudian berikutnya baru mengisi SPTJB dari angka tadi Bapak Ibu. SPTJB sama diisi narasinya ini sesuai dengan nomor PKS yang Bapak Ibu miliki ya. Berdasarkan keputusan pejabat pembuat komitmen Direktorat KSKK, jadi bisa juga di situ tadi unit kerjanya Direktorat KSKK, bisa Bapak Ibu. Dan perjanjian kerjasama Direktorat KSKK Madrasah dengan madrasah apa nih? Nama madrasahnya. Tentang penggandaan MOS, nomor B, ini ya, nomornya sudah. Coba dilihat kembali nomornya satu nomor mungkin ya. Mendapatkan dana bos sebesar berapa? Satu tahunnya berapa Bu? Kalau tadi itu 101 tahunnya 150 berarti satu tahunnya 300 ya. Kemudian sampai dengan bulan Juni 2001 ini yang tahap 1 yang diterima. Jadi ini keseluruhan. Ini yang diterima tahap 1 150 separuhnya. Dari yang 150 itu yang dibelanjakan adalah tadi berapa ya Bapak Ibu ya? 29, mungkin angkanya belum saya edit nih. 29.900 ya. Jadi di sini juga 29.900. 29.900 ini ya. Kemudian yang digunakan berapa dari 120 100 ya. Ya, 120 100. Narasinya juga kita perbaiki.
120 juta 100.000 rupiah. Kemudian 29 juta 900.000 rupiah. Ya, ini. Nah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, narasi nomor 2 bahwa jumlah tersebut yang digunakan adalah sebesar persentase jumlah dana bantuan sosial yang telah digunakan adalah sebesar 80%. Jadi sesuai dengan persentasenya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang nomor 3, 4, dan 5 yang selalu saya sering berulang-ulang sebutkan juga. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima ya. Itu yang SPJ-nya yang harus Bapak Ibu simpan tuh, BKU-nya juga. Ya. Kepada yang berhak menerima. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan. Bukti-bukti disimpan, menyimpan ya. Bersedia nomor 5 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas intern dan pemerintah ya, APIP. Bisa juga oleh auditor pemerintah yaitu BPK, Bapak Ibu. Dan perlu saya ingatkan juga, masa retensi dokumen keuangan itu sampai dengan 7 tahun, 8 tahun. Jadi kalau misalnya ini SPJ 2021, 7 tahun ke depan, minimal 5 tahun ke depan itu masih bisa diaudit. Jadi sampai dengan 2026 tuh. Kalau misalnya ada dokumen yang hilang, atau kena banjir, atau kebakaran, harus dibikin berita acaranya gitu ya. Dan itu ada ketentuannya juga. Kalau hilang lapor ke kepolisian, juga kalau dia rusak, banjir, itu harus dilaporkan ke kepolisian. Karena itu tadi ada masa retensinya Pak Ibu. Nah kemudian baru tanda tangan. Ini ya. Ini tadi. Ini SPTJB ya. Nanti saya kirimkan filenya ini juga. Kemudian selain SPTJB adalah kwitansi kan ya Bapak Ibu. Kwitansi dan surat permohonan pencairan dana BOS tahap 2. Ini ya kwitansi nih. Ya. Ini ya. Sesuai dengan penomoran di madrasah masing-masing untuk nomor. Kemudian jumlah disesuaikan dengan jumlah dana BOS tahap 2 yang Bapak Ibu akan terima. Kalau contohnya di sini 150 karena yang tahap 1 150 berarti tahap 2 150 berarti 300 ya. Ini. Kemudian ini juga ini diisi dengan nama madrasah masing-masing, diisi dengan nomor PKS-nya. Nah, ini tadi Riau ya. Tanggal kwitansi sebenarnya tanggal berapa? Tanggal kwitansi itu kan sebenarnya tanggal saat kita sudah menerima uangnya. Nah, atau mulai berlakunya tahap 2. Tahap 2 itu kan mulai 1 Juli. Berarti waktu kayaknya juga dijelaskan, ya dibikin saja mungkin tanggal 1 Juli gitu ya Bapak Ibu. Tanggal 1 Juli. Nah, ini ya. Kemudian baru surat permohonan. Nah, ini juga bisa dilihat nih Bapak Ibu. Kalau kalau kwitansi itu ada di formulir BOS berapa ini ya. Saya geser lagi nih videonya. Di formulir BOS 04 ya. Kalau SPTJB tadi BOS 07 ya. Kwitansi tadi BOS 04. Kemudian surat permohonan pencairan dana ini sesuai dengan nomor madrasah,
tanggalnya. Ini kan kita surat permohonan, jadi Bapak Ibu yang mengajukan permohonan dulu, gitu, dilampirkan dengan kwitansi. Tanggal 30 Juni boleh, atau dibikin tanggal 1 Juli juga boleh, gitu ya. Permohonan pencairan dana BOS, ini kalau mau ditambahkan ini tahap 2. Ya. Tadi kwitansi juga. Sama ini. Ini kan sudah tertulis ini tahap 2 ya. Ini tahap 2. Permohonan juga ini, permohonan pencairan dana BOS tahap 2. Lebih clear ya. Nih. Sebesar 150 juta rupiah. Jumlah peserta didiknya disesuaikan dengan peserta didik yang Bapak Ibu miliki ya pada saat perjanjian kerjasama. Nah, sudah, ini tinggal itu saja ya. Jadi kuncinya sebenarnya pada saat mengisi transaksi tadi Bapak Ibu, BKU-nya. Nah, berikut demikian Bapak Ibu penjelasan secara lengkap tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan tahapannya ya, mulai dari transaksi dimasukkan ke BKU, ke buku pembantu, kemudian BKU-nya ditutup, angka terakhir penutupan di Juni itu yang masuk ke LPJ, SPTJB, kemudian disiapkan kwitansinya, LPJ-nya, sama surat permohonan pencairan dana. Nah, itu untuk yang non-RKAM ya. Tapi pesannya sekali lagi Bapak Ibu, BKU dan SPJ jangan diabaikan gitu ya. Jangan langsung lompat ke LPJ saja sama SPTJB gitu. Langsung saja catat saldonya 0. Sudah terserap 150, tapi tidak ada BKU, tidak ada SPJ-nya. Jangan. Karena itu nanti akan menjadi objek pemeriksaan. Dan kemarin juga memang sudah ada wacana kalau gitu BKU-nya dimintakan saja BKU-nya gitu, minimal BKU-nya. Itu yang masih didiskusikan. Yang jelas sekarang itu diminta Bapak Ibu yang simpan gitu ya. Saya rasa sudah cukup penjelasan untuk proses pencairan bagi madrasah yang belum menggunakan RKAM. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.